Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke. Ada, saya lanjutkan. Nah, ketika mencatat gaji pegawai juga gitu, barang dalam proses sama biaya overhead, terus kreditnya upah atau upah dan gaji, atau salah satu, bisa upah bisa gaji. Oke, itu untuk gaji pegawai tenaga kerja langsung. Biasanya kalau tenaga kerja istilahnya upah ya, kalau gaji untuk pegawai biasanya. Nah, kalau untuk pemotongan pajak ya ini upah dan gaji didebet, kreditnya utang PPh. Kan biasanya pajak itu mesti terutang kan, nggak langsung kan, sama kas ketika membayar nanti. Jadi pokoknya intinya apapun itu pasti masuk ke, ketika kita produksi awal itu masih masuk ke barang dalam proses, terus habis itu sama biaya overhead. Nah, terus kreditnya ya persediaan barang sama upah dan gaji. Suaranya putus-putus tah? Halo? Nggak dengar suaranya. Mbak Nurul, mungkin internetnya Mbak, coba dicek dulu. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, terus yang ketiga itu biaya overhead. Jadi biaya overhead itu macam-macam. Di sini bisa akumulasi depresiasi gedung, pabrik, peralatan pabrik, terus asuransi dibayar di muka, pajak bangunan dibayar di muka, utang usaha, itu semua masuk ke overhead. Jadi yang berkaitan langsung, biaya-biaya yang keluar yang berkaitan langsung dengan proses produksi itu masuk ke biaya overhead pabrik. Pokoknya harus berkaitan langsung. Jadi kayak misalnya akumulasi depresiasi gedung, pabrik sama peralatan pabrik itu kan, gedung kan dipakai buat tempat memproduksi, terus pabriknya juga, terus peralatannya juga. Nah itu. Terus kalau ada asuransi, untuk asuransi yang berhubungan sama proses produksi itu juga dimasukkan. Pokoknya semua yang biaya-biaya tadi yang selain tenaga kerja langsung sama bahan baku langsung yang berhubungan dengan proses produksi itu masuk ke overhead pabrik. Nah, biaya overhead pabrik ini juga nantinya masuk ke barang dalam proses. Pokoknya awal semua 3 komponen biaya produksi itu masuk ke barang dalam proses. Jadi debetnya barang dalam proses. Baru kreditnya bisa macam-macam tadi. Nah, jadi biaya overhead itu pertama ditulis di debet biaya overhead, terus kreditnya itu apa aja. Kayak tadi kan di yang tenaga kerja sama bahan baku kan juga ada overhead, itu di debet kan biayanya. Terus ketika dicatat, dialokasikan, maksudnya digunakan untuk memproduksi, baru dia di kredit. Terus debetnya barang dalam proses gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tadi yang bahan baku yang masuk biaya overhead itu berarti bahan baku tak langsung,
Terus kalau yang tenaga kerja itu juga tenaga kerja tak langsung itu masuk overhead. Yang masuk barang dalam proses langsung itu yang bahan baku langsung sama tenaga kerja langsung. Nah, terus ketika sudah barang dalam prosesnya itu dibikin lagi, ini jadi ke persediaan barang jadi. Jadi kita mencatat produk jadi. Tadi kan 3 komponen biaya produksi, yaitu biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku langsung, sama biaya overhead pabrik. Itu kalau kan masuknya ke barang dalam proses. Nah, dari dalam barang dalam proses itu nanti akhirnya jadi produk jadi atau barang jadi. Makanya di sini ketika produknya sudah jadi, masuk ke persediaan barang jadi, debitnya, terus kreditnya keluar, yaitu barang dalam proses. Jadi kan kalau sudah jadi barang jadi, otomatis barang dalam prosesnya kan keluar, sudah selesai, hilang. Makanya barang dalam proses ini kredit, terus debitnya persediaan barang jadi. Jadi satu, masuk ke overhead semua, Mbak. Pokoknya yang berhubungan sama produksi itu masuknya ke overhead semua. Jadi kan intinya ada 3. Nah, tapi biaya-biaya yang nggak berhubungan sama produksi itu masuk ke biaya non produksi. Kayak tadi administrasi, terus penjualan. Sampai sini ada mau ditanyakan alurnya. Jadi kan awalnya ada 3 tadi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, sama overhead pabrik, biaya overhead. Nah, biaya overhead ini awalnya nanti masuk ke barang dalam proses. Setelah dari barang dalam proses baru ke persediaan barang jadi. Di alurnya seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang kurang paham? Halo, gimana? Ada yang mau ditanyakan? Belum. Yang lain? Dari tadi diam. Oke, yang lain ngikutin ya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung. Terus sekarang kita mencatat produk jadi sama harga pokok produksi. Yo, harga pokok produksi tadi rumusnya apa? Masih ingat tidak? Kayaknya harga pokok penjualan deh, bukan harga pokok produksi. Oh ya kan, salah. Ini judulnya produk jadi dan harga pokok penjualan, bukan harga pokok produksi. Harga pokok penjualan. Pokoknya ingat ya, kalau harga pokok produksi itu berarti kaitannya sama barang dalam proses. Tapi kalau kita berbicara tentang harga pokok penjualan, itu kaitannya sama apa?